Kita lihat ya. AMMN kabarnya gimana? Abis ini aku akan bahas IHSG. Kebalik nih, biasanya bahas IHSG dulu. Nah, AMMN. Ada yang bilang nih, AMMN ini kan kena MA50 ya. Gampang aja nih, trading tuh beli aja di MA50 nih, kena MA50 mantul, kena MA50 mantul. Nggak salah sih, kalau kena support MA kuat itu mantul. Ya mungkin bisa ada pantulan kecil. Tapi jangan lupa loh, resikonya bisa lebih gede. Kenapa? Kalau tidak melihat pattern secara keseluruhan. Jadi kalau mantul di MA50 itu dalam perjalanan dia naik, zigzag naik, itu oke. Tapi kalau dia lagi patternnya kayak AMMN gini, ini sebenarnya pattern distribusi. Pattern distribusi itu gimana? Ini kelihatan di sini ada pattern spike tinggi naik tinggi gitu. Jadi dari 27 Mei kita udah lihat ya, ada dia bakal naik tinggi gitu, naik tinggi itu ditarik seret tuh tarikan terakhir, dan benar pattern spike-nya tuh terkonfirmasi pada 3 Juni. Dia turun tajam gitu. Kemudian terjadi breakdown pada tanggal 21 Juni itu mengkonfirmasi lagi pattern spike-nya dia. Nah, sebenarnya sekarang AMMN ini kalau kita lihat ini lagi dalam tahap distribusi daripada tahap akumulasi, sampai mau salah ngomong amunisi deh. Oke ya. Info grup Kak, di Igoi channel aja ya kalau ngegrup ya. Oke, Igoi channel. Oke, terus karena kalau di Telegram banyak yang disalahgunakan buat banyak scam gitu loh. Orang-orang nipu-nipu pakai Telegram, sekalian aja aku nggak mau grup Telegram. Ya, jadi sejak breakdown pada tanggal 21 Juni di 11.625, itu breakdown dari situ ini udah confirm pattern spike-nya dia. Nah, apakah habis ini akan lanjut turun atau dia mantul di MA50 dan sideways? Bisa aja sih mantul, cuman saya lebih mengantisipasi resikonya. Jadi lebih besar kemungkinan dia setelah mantul abis itu akan turun dalam. Nah, sebaiknya untuk AMMN ini buat kalian yang punya barang, boleh deh mulai mungkin bersih-bersih dulu aja karena resikonya udah lumayan gede di sini. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku mau cek-cek komen di sini. Paham nggak yang aku habis bahas? Kira-kira paham nggak? Paham nggak sih? Nge-lag. Masuk nge-lag? Oke, paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Cakep ya, cakep ya. Yang bingung pattern spike apa, itu ada diajarin di Trading Academy. Yang pengen belajar di Trading Academy, di Igoi aku, itu ada tombol WA. Itu boleh di tap di situ, gitu ya. Atau bisa ke mtrade.id garis miring academy. Oke, terus kemudian aku lanjutin ya, pattern IHSG sekarang. Nah, thank you nih udah pada jawab paham yang di Igo ini. Follow aku udah cukup lama, yang di TokTok mungkin banyak yang masih baru. Jadi ikutin dulu aja kalau kamu baru follow aku dan bahasa kita mungkin masih belum selaras, belum sama. Thank you. Oke, yang ngasih gift thank you ya. Oke, nah, sekarang patternnya IHSG. Gimana nih patternnya IHSG nih? IHSG kan sempat bottoming pada tanggal 19 Juni kemarin ya, jatuh dalam terus naik mantul gitu. Nah, kalau patternnya kayak gini, apakah IHSG ini akan jatuh lagi sih sampai ke 6726 membentuk double bottom? Atau mungkin cuma jatuhnya dikit doang di 68. Nah, ini nggak ada yang tahu. Yang jelas, kalau ada retracement atau turun lagi IHSG-nya, itu sangat normal sekali. Dan ada kemungkinan IHSG ini juga akan membentuk pattern V atau victory. Pattern victory ini merupakan kebalikan dari pattern spike. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, apa sih yang membuat pattern-pattern ini tuh bisa dipercaya, dalam tanda kutip bisa dipercaya akurasinya gitu. Sebenarnya pattern-pattern ini tuh diperhatikan dari psikologi trader dan investor atau semua pelaku pasar di balik terjadinya semua transaksi saham ini. Jadi terjadi karena psikologi market sebenarnya kayak gitu.
Nah, jadi dengan adanya pattern seperti ini, IHSG berpotensi membentuk huruf ini V, dia potensi konfirmasinya tuh dia akan retrace sedikit, dan jika breakout dari 6893 itu dia akan membentuk pattern V confirm. Artinya, apa coba boleh ditulis di chatroom? Artinya apa nih? Artinya IHSG bakalan ngapain dengan adanya pattern ini? IHSG bakalan ngapain? Dengan adanya pattern ini, IHSG bakalan ngapain? Bakalan ngapain? Ya, oke dia nanti tak bahas ya, Unilever. Pinter banget Delpin, Delpim H N D R A S P T R. Oh ya, kapan hari itu aku abis bikin giveaway di feed aku. Hadiahnya tempelan kulkas koala. Nanti aku mau bikin giveaway lagi di feed aku di Igoy. Aku mau kasih kalian satu giveaway itu emas dari Ballarat. Ballarat Sovereign Hill Australia. Aku nanya, ini emas beneran nggak sih? Dia bilang katanya ini emas beneran, ya udah aku beli. Harganya sih $15 aja sih. Mungkin ada campurannya emas beneran, lucu banget gitu. Jadi ikutin feed post aku terus ya di Igoy ya. Oke, bakalan apa? Bakalan reverse ya. Jadi cakep banget yang nanya ini reverse, terus yang ngejawab sideways nggak salah juga. Aku balik lagi ke IHSG. Jadi ini kalau bentuknya V gini, ini bakalan reverse, tapi reverse-nya sideways dulu dikit. Oke ya, pinter. Belum uptrend Budi. Oke. Terus oke, kita akan bahas saham. Aku cek di question box. Wah, banyak. Bisa di like ya di question box ini. Halo, Gooding View. Oke. Aku mau bahas saham Sido dan Pegas dulu, boleh nggak sih? Aku bahas Sido dan Pegas ya. Hari ini marketnya kayaknya nggak begitu rame, agak-agak sepi gitu. Aku coba bahas Sido dan Pegas. Ya, Sidonya hari ini naik kan? Aku matiin dulu komennya biar pada bisa lihat. Ya, jadi gini, aku cerita perjalanannya Sido ya. Sido ini, dia abis turun tajam dari Februari 2023 sampai Februari 2024. Ini dia turun sekitar 45%. Bentar. Ya, jadi sekitar 45%. Nah, terus M-Trade waktu itu ada trading buy di bawah. Di sini, pas dia bentuk double bottom, pas di bottomnya banget, sekitaran pertengahan Februari. Terus kita ada jualan, aku flashback dulu, sekitar review sell sekitaran di bulan Mei, pertengahan gitu, pas breakdown. Ternyata patternnya lanjut, jadi kita buyback lagi. Buybacknya waktu itu kita nggak beli pas breakout, karena setelah breakout itu, coba perhatikan ini case tadi, pas breakout pada tanggal 6 Juni, itu dia udah naik sekitar 6 hari berturut-turut. Jadi rawan kalau 6 hari berturut-turut, beli terus habis itu kena bantingan. Dan benar sih sebenarnya, habis itu 7 Juninya naik lagi, setelah itu retrace. Nah, jadi kita waktu itu lebih memilih untuk nunggu pada masa retracement ya. Pada masa retracementnya, dan terjadi sekitaran tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni. Nah, di situ kita ada buyback buat trading doang, tapi ya kalau yang buat investingnya belum. Kenapa? Investingnya udah beberapa waktu yang lalu invest tinggal ngehold aja gitu. Karena kalau untuk investing saat ini tuh udah agak-agak ketinggian ya, udah agak kemahalan gitu. Oke. Nah, terus sekarang Sidonya ini naik lagi. Ini gimana nih? Apa yang sebaiknya dilakukan buat yang udah beli beberapa hari yang lalu? Udah mulai siap-siap profit taking ya? Udah mulai siap-siap profit taking untuk jangka pendek? Profit taking
belinya sekitaran area berapa? 780-an. Jadi sekitaran 780 ini udah mulai siap-siap profit taking. Kalau bisa sih sisain sebagian, sisain separuh. Ada kemungkinan kalau udah patternnya kayak gini, dia bakalan ngegas tarikan terakhir. Tarikan terakhir itu artinya gimana? Tarikan terakhir itu artinya ya abis naik cepat dia bakalan bisa turun atau bisa dibanting gitu. Ya, jadi Sidonya sekarang apa yang sebaiknya dilakukan tinggal ngehold aja. Tinggal ngehold atau tinggal siap-siap profit taking aja dulu gitu. Yang mau beli gimana? Syukur-syukur ada retracement sekitaran level 735 atau 730-an gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau cek lagi buat Sido. Kalian punya Sido nggak sih? Atau nggak punya? Punya Sido nggak? Ada yang punya nggak? Paham nggak yang tadi aku ngomongin? Paham nggak? 24, 21, 20. Punya. Cuan nggak? BBRI, bentar. BBRI pasti dibahas. Pasti dibahas. Tapi nanti ya, sabar ya. Oke, terus aku mau bahas Pegas deh. Hari ini yang aktif Pegas. Aku bahas Pegas. Sip, udah cuan. Sip, 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 sip. Yang cuan bareng Entret siapa? Boleh juga dong tulis di chatroom. Aku bahas Pegas. Dysonnya di koper mama. Ya, cari aja. That one. That luggage. Oke. Pegasnya ini juga udah mulai rawan profit taking ya, gengs ya. Aku matiin dulu komennya sebentar biar pada bisa lihat di sini. Aku tuh sebenarnya lagi cari satu berita si Dolo. Nanti ya kalau ketemu aku kasih tahu ya. Besok di morning briefing deh aku kasih tahu deh si Do. Dia tuh ada jualan saham gitu. Ada lepas. Oke, perhatikan di sini. Ini Pegas. Di 1580, 1585 ini bakalan nutup gap. Jadi udah mulai rawan profit taking. Ya, udah mulai rawan profit taking di sini ya. Di sini. Jadi udah siap-siap profit taking, jangan dikejar. Meskipun Pegas hari ini rame. Oke, aku mau bahas saham yang lain. Coba kalian punya Pegas nggak? Aku sambil ngecek. Ini ada yang nanya, Tin Futures kok turun banget tiba-tiba. Nggak punya ya? Ini aku mau bahas Tin Futures. Tin Futures-nya turun banget ya. Ini turun banget. Bentar. Oke, kita nggak ada tins ya. Nggak ada tin. Jadi aman sih. Kalian ada yang punya tin emang? Saham tins. Ini tinsnya bakalan bisa kepengaruh juga kalau harga timahnya turun banget. Ya, jadi just wait and see dulu aja. Terus ini banyak banget yang nanya sahamnya random macem-macem. Ada bahas saham Pegas dan apa tadi ya? Sido itu cuma dua itu kayaknya yang aktif hari ini. Terus aku bahas saham yang lain ya. Ini ada ngejawab pertanyaan Pak Hendra. Pani udah termasuk blue chip ya. Waduh, sekarang itu definisi blue chip dan nggak blue chip itu jadi blur ya. Blurnya gimana sih? Karena kalau blue chip itu kan dulu definisinya market cap gede. Jadi sekarang kalau market cap gede itu nggak bisa lagi di ngomong blue chip ya. Kayak Bian brand itu market cap gede juga, tapi buat saya itu bukan blue chip. Jadi definisi blue chip sekarang jadi agak-agak blur gitu. Karena buat aku blue chip itu bukan cuman market cap aja, tapi juga likuiditasnya bagus, fundamentalnya bagus, semuanya harus bagus gitu. Jadi definisinya blue chip sekarang mungkin tiap orang jadi agak-agak beda. Cuman kalau buat saya sih ditanya blue chip enggak tuh Pani, buat aku sih enggak. Oke.
Oke, INTP dan SMGR yuk, baiklah kita review saham-saham yang beberapa hari kemarin aktif ya. Jadi inget anak kalau mama papa kerja suka gangguin, ternyata semua papa mama sama nasibnya iya sama. Tahu nggak sih, dari tadi lo disuruh mandi nggak mau mandi, sekarang mau mandi mau pakai Dyson dia ubrak-abrik itu. Aduh, udah pergi sekarang, udah pergi, udah fokus ya. Oke, mari kita lihat INTP dan SMGR sampai mati gaya saya tadi gara-gara dia cari Dyson, harus Dyson, harus Dyson. Contoh blue chip apa aja? Dyson itu blue chip. Oke, Oke, kita lihat ya INTP. Harga semen itu agak-agak naik. Kenapa? Harga semen itu agak naik karena salah satu penyebabnya dolar juga naik ya. Nah, kita lihat di sini, ini hari ini tadi INTP tuh jatuh. Sebenarnya nggak jatuh sih, turun dikit 1,37% doang. 1,37% doang dengan volume transaksi yang sangat tinggi ya. Jadi dengan volume transaksi yang sangat tinggi gitu. Nah, belum breakdown, just wait and see aja. Base price itu di level 7050, 7050 ya, di 7050, 7050. Wait and see di area itu ya. Terus INTP ini kalau kita perhatikan masih di stage 2-nya, cuman yang bikin saya nggak nyaman hari ini cuman dia candlenya merah dengan volume transaksi sangat tinggi. Wait and see dulu aja yang baru mau masuk, yang kemarin udah masuk ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah panik juga selama porsi money management kamu itu kejaga. Kalau di M-Trade kan dikasih tahu berapa persen maksimal dari total portfolio, dan sebelum masukin duit ke portfolio juga kita kasih tahu di portfolio Pinnacle-nya Trading Academy kita ajarin berapa banyak masukin duit ke saham. Selama belum jatuh di bawah 7075 masih oke ya, jadi masih belum perlu cut loss, kira-kira kayak gitu. Kamu punya INTP nggak sih? Kamu punya INTP nggak? Punya INTP nggak? Live malam hari ini temanya Dyson ya. Dyson sudah menemani saya bertahun-tahun. Kalau nge-live jadi cepet ininya, catoknya. Datang lagi tuh anak saya. Aduh. Oke, punya nggak? Punya ya. Nggak usah khawatir ya kalau punya ya. Yang paling penting tuh sebenarnya belinya jangan terlalu banyak. Dari awal tuh kamu belinya jangan kebanyakan. Itu aja. Oke, ibu-ibu jangan salah fokus ya. Kamu punya Dyson nggak? Kok jadi iklan Dyson saya malam hari ini? Kalau nggak punya udah biarin aja nggak apa-apa. Terus sekarang kita lihat SMGR. Satu aja kalau beli, jangan Adi Cipta punya INTP dan punya SMGR satu aja, tuh dua tuh mirip gitu. Nah ini perhatikan SMGR hari ini normal correction, jatuhnya nggak terlalu besar, supportnya di level 3440. 3440 ya, 3440. Jadi kalau yang masih punya hold aja dulu, yang belum punya kalau mau beli sebaiknya di bawah 3600. 36 tuh area maksimal buy-nya M-Trade. Kita udah nyicil buy beberapa hari yang lalu, dan secara pattern jangka menengah belum ada yang berubah dengan SMGR dan INTP. Dia masih berjuang dalam masa sideways atau stage 1. Kok INTP. Dengan SMGR, dia masih berjuang dalam stage satunya dari downtrend. Dia mau belok ke atas, itu masih banyak perjuangannya lah ya. Wait and see dulu aja. Jadi kalau masuk ke saham-saham yang ada di stage 1 itu saham yang bekas turun dalam terus dia sideways di bawah, itu nggak usah yang terlalu FOMO, nggak usah terlalu nafsu lah belinya, tuh dikit aja, nitip sendal aja gitu. Siapa di sini punya SMGR? Saham yang disuspend, cara keluarnya gimana? Nunggu suspennya dibuka dari bursa, mau nggak mau. Yang punya SMGR sekarang kebanyakan pasti lagi rugi ya, karena trennya kan masih downtrend, terus dia baru mau balik gitu. Wait and see dulu aja. Kalau kamu posisi rugi jangan average down, biarin aja dia naik terus jual agak-agak di atas. Oke, terus aku mau bahas, kita lagi nungguin update tingkat kepercayaan konsumer Amerika, Consumer Confidence Index. Itu penting banget. Jam 9 malam, sebentar lagi gitu ya. Jadi diperkirakan akan turun dari 102 jadi 99. Kalau dia turun artinya inflasi itu turun, daya beli lemah, The Fed bisa turunin suku bunga, itu yang ditunggu oleh trader saham. Elsa gimana? Elsa sekarang kenceng. Elsa
sekarang kenceng. Gimana? Mari kita lihat ya. Itu indikator kah? Bukan nih, bukan indikator lampu aja nih. Elsa gimana? Ya, harga minyaknya kan kemarin kan sempat naik ya. UK oil dan US oil ini naik. Terus Elsa kapan hari dia tuh naiknya V recovery-nya tuh sempat ketahan beberapa resistance. Sorry ya, sebentar ya. Sorry ya. Oke. Ya, jadi di sini sempat ketahan beberapa resistance, terus dia naik sekarang. Wait and see dulu aja kalau yang punya kongret. Siap-siap profit taking dekat level 450 sampai 456. 450 sampai 456. Yang belum punya, tunggu retracement-nya sekitaran level 430-an. Sekitaran level 430 ya. 430 sampai 440. Nah, terus kalau yang belum punya sama sekali, boleh nggak sih kita nge-watch Medco? Bisa sih Medco, tapi dua-duanya sekarang baik Elsa maupun Medco itu udah dekat resistance-nya. Jadi wait and see dulu aja. Nah, kalau Medco di sini ini ada bekas downtrend, tunggu turun dikit ya sampai level 1265 sampai 1280. Terus Akra ini sebenarnya dia lebih ke distribusi oil gitu. Akranya juga dia menarik, kemarin ada pantulan gitu dari area support, terus sekarang lagi sideways, potensi menguji level resisten 1660 sampai 1685-an. Oke, jadi siapa yang punya Elsa Medco di sini? Siapa yang cuan di sini? Saya punya Elsa, punya Medco, siapa di sini boleh tulis di chat room. Posisi untung atau rugi? Tulis dong di chat room. GoTo dong, yang banyak dipegang publik udah GoTo, Gocap. GoTo itu kalau aku bilang ada pantulan jual aja, pantulan jual, pantulan jual. Direktur Pak Patrick Waluyo buyback saham, ya biarin aja, beliau duitnya banyak kali. Kalau retail remah rengginang tahu diri aja gitu ya. Kalau naik kurangin posisi. Kalau udah sampai ke Gocap gitu susah banget buat naik sampai balik ke level yang harga IPO waktu itu, sangat susah sekali. Medco, yang lagi cuan udah siap-siap profit taking jangka pendek, yang lagi minus wait and see dulu. Elsa ada yang punya di harga 418. Diapain enaknya? Profit taking sih, siap-siap. Saham kayak gini bukan buat saham hold lama, ini buat trading jangka pendek aja. Yang 418 punya barang di sini, ini siap-siap profit taking sekitaran 4 dari sekarang sampai level 460, mungkin bisa profit taking bertahap. Oke? Miss mau nanya, untuk tracking akumulasi bandar sebaiknya interval seperti apa ya? Maksudnya time frame. Ya tergantung kamu tradingnya trading cepat atau trading yang jangka menengah. Kalau saya kan tradingnya sebenarnya jangka menengah ya. Beli jualnya tuh bisa, kalau trennya masih bagus terus, itu bisa beberapa bulan. Contohnya kayak Sido waktu itu dari beli sampai jual itu ada lebih dari 1 bulan gitu. Kadang swing trading juga, kalau swing trading tuh beberapa hari. Jadi yang dilihat kalau swing trading itu chart harian dan juga chart intraday. Kalau jangka menengah yang dilihat chart harian selama 3 bulan terakhir dan juga pattern dalam sebulan, 1 sampai 3 bulan gitu. Unilever gimana kabarnya? Ini Heloa nanya Unilever. Unilever di sini masih sideways aja sih, masih belum kenal level pembatasan resiko atau level stop loss. Jadi wait and see dulu aja. Oh ya, terus aku mau update harga batu bara ya. Harga batu bara ini diproyeksi akan turun loh. Jadi Bank Dunia memprediksi harga batu bara akan terus turun sampai 2025 dengan penurunan 28% tahun ini dan 12% tahun depan. Dikarenakan adanya pasokan yang sekarang bisa terbilang masih cukup,
Terus pertumbuhan permintaan global itu juga masih rendah dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Nah, tapi sebenarnya kalau aku sendiri melihat batu bara ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang bilang, oh batu bara harganya bakalan turun. Tapi kalau bicara tentang tren jangka panjang dengan tren jangka menengah itu beda. Tren jangka panjang dibilang mau turun. Dulu katanya tema EBT atau energi baru terbarukan tuh sangat seksi sekali. Batu bara nggak prospek, nggak prospek. Ternyata di tengah-tengah itu harga batu bara masih bisa naik, masih ada fluktuasinya. Jadi bicara jangka panjang dengan jangka menengah dan pendek itu beda. Meskipun Bank Dunia mengatakan seperti itu, tapi permintaan batu bara itu justru malah terbesar di 2024 dari China dan India, apalagi lagi recovery perekonomian gitu. Sehingga selama dua negara itu, China dan India, masih ekspansif, maka batu bara di Indonesia masih akan diperlukan. Contohnya dari Adaro, ITMG, Indi ya, itu masih akan sangat diperlukan sekali. PTBA juga masih oke. Yuk kita lihat, kita ngintip dikit ya harga saham batubara dan juga harga batubara gimana. Ini banyak banget yang nanya random question. Kita start dari batubara dulu deh untuk komoditinya. Nah, kalau dilihat dari global Newcastle Coal Futures, harga batu bara itu udah mulai beranjak recover atau sideways-nya arahnya agak-agak naik dikit setelah dia jatuh dari tanggal 3 Juni kemarin. Nah, jadi gimana nih? Kita udah bisa trading belum saham batu bara? Kita udah mulai nge-watch ya. Jadi kayak oil itu kan naik tinggi, tiba-tiba saham oil Elsa hari ini tadi naik. Sebenarnya kita ngelihat aja dia udah mulai recover harga batu baranya. Sekarang kita akan watch untuk saham batu bara. Oke, mari kita lihat. Oke, perhatikan di sini. Ini ngikutin kan, harga batu bara turun, Indi juga turun. Terus harga batu bara udah agak-agak recover naik dikit, Indi juga naik. Nah, Indi ini kita watch dulu aja di area supportnya sekitaran 1155 sampai 1165. Di area ini 1155 sampai 1165. Jadi apakah dia akan membentuk pattern double bottom expected seperti itu. Kalau misalkan di 1180 udah mantul di M-Trade secara real time kita akan kasih tahu. Nah, jadi kita belajar dari kemarin kenaikan harga oil, terus Elsa tiba-tiba naik gitu. Jadi kita antisipasi yang batu bara saat ini. Meskipun Bank Dunia bilang 2025 bakalan turun, tapi jangka pendeknya tuh masih bisa fluktuatif. Ini patternnya lebih menarik daripada PTBA. Terus kita lihat ITMG dan Adaro gimana. ITMG kayaknya nggak dulu deh, karena dia malah breakdown. Adaro gimana? Eh kita bisa tungguin Adaro di area supportnya sekitaran 2640 sampai 2670-an ya. Tapi dari beberapa yang tadi saya sebut itu Indi yang patternnya paling menarik sih. Coba mau dilihat apalagi ya saham batubara yang lain. Kita coba cek Duit udah naik duluan, tunggu retracementnya aja, lebih ke Indi sih yang ngikutin harga batubara. Yang ikutin harga batubara Indi, jadi kita watch Indinya kalau dia ada retracement sampai 1165-an. Kalian punya saham batubara nggak? Coba cek di sini. Saham batubara gimana? Pegas udah dibahas, Syafar. Banking belum. Nanti aku bahas banking belakangan. Toba belum. ADMR gimana? Sideways aja, nggak kemana-mana. Harum, dia ada nikel, ada batubara juga. Wait and see dulu buat harumnya. Nickel futures tadi kita belum cek. Jangan masuk dulu saham nikel. Nikel timah ini nikelnya lagi downtrend kayak gini, downtrendnya belum berakhir. Sejak tanggal 31 Mei nikelnya turun, jadi just wait and see dulu aja ya. Jangan masuk dulu ya. Terus ini ada yang nanya Bumi gimana? Oh ya, Bumi batubara juga ya. Wait and see dulu aja, dan di bawah 100 resikonya cukup tinggi. ADMR udah aku bahas tadi, terus Japfa. Bentar ya. Japfa
Gimana kabarnya Java? Java hari ini kena resisten dan ada candle merah. Ini ada pembalikan arah dalam jangka pendek. Rawan profit taking jangka pendek, tapi jatuhnya tuh dengan volume transaksi kecil. Sehingga untuk jangka menengah, Java ini masih cukup bagus. Ya, jangka menengah masih cukup oke ya untuk Java ya. Oke, mari kita lihat MBMA. MBMA masih sideways aja. Kalau menurut aku sih masih lebih menarik Java ya. Ini sektor yang berbeda. Dia just normal correction aja. Java cuan, iya. Apalagi ya, market lagi sepi sih sebenarnya, lagi nggak banyak yang aktif. Tapi yang lagi retrace beberapa kita masih bisa watch. Kita lihat USD-nya ya. Rupiah gimana? Rupiah hari ini membaik dibandingkan dengan kemarin. 16.369 rupiah. Tertingginya sepanjang masa di 16.850, itu tertinggi tahun 98. Kayaknya susah deh ngelewatin lebih tinggi daripada angka itu. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir. Kalau kita ngelihat IHSG itu udah bentuknya V gitu, udah tanda-tanda dia sideways yang arahnya mau reverse naik. Sedangkan mungkin di bulan Juli nanti ya, bulan Juli gitu. Jadi reverse-nya butuh waktu juga. Nah, sedangkan kalau USD-nya udah ketinggian, justru malah ketinggian dia akan sideways dan reverse turun gitu. Oke, Big Bangs belum sih. Big Bangs belum. Hari ini tadi banyak banget yang nanyain saham CAMP, Campina Ice Cream Industry Tbk. Saham Campina ini gimana? Beberapa hari ini naik. Hmm, ayah. Naiknya gak ada volume ya? Ini jangan deh, ini namanya es krim goreng. Gimana ngomongnya ya? Kok nggak enak ya? Es krim goreng. Ini ditahan sih, ada yang nahan. Sebaiknya jangan ya. Ini resikonya tinggi. No liquidity Aprilia. Bener. Kamu bisa menjelaskan dengan simple Aprilia Tellurium. No liquidity ya. Jadi es krim goreng. Udah, gitu aja. Oke. PTBA tadi udah tak bahas. Terus katanya restrukturisasi COVID-19 bakalan diperpanjang lebih lama, itu bagus sih buat ekonomi, bisa ngedorong ekonomi bagus. Aku out of topic dikit, ini ada saham Crunchy juga, but be very careful, it's not a trading recommendation. uh, ini patternnya cakep, symmetrical triangle, M-Trade udah trading review buy beberapa hari yang lalu, just technical aja kita. Terus dengar-dengar ada kabar dia tuh ngejalin kerjasama si WiFi Solusi Sinergi Digital. Ini jalin kerjasama dengan Arsari Group. Nah, Arsari Group itu adalah konglomerasi bisnis milik Hashim Joyo Hadikusumo, tuh adiknya Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi kerjasama ini tuh untuk mempercepat pengembangan infrastruktur. Nah, aku nggak tahu nih, ini ke depan bakalan gimana, tapi kalau technically kita masih oke. Jadi jangka menengahnya tuh M-Trade masih ngehold sih. Be very careful di sini ya. Ya, ini kalau yang tadi es krim goreng, yang ini apa ya? Apa goreng ya? Goreng-gorengan juga sih. Cuman gorengannya yang ini kita ngelihat liquidity-nya lebih oke gitu loh. Kita ada trading. Just technical dan lihat liquidity aja. Jujur aja kita apa adanya. Oke.
Bedanya apa sama live pas member? Beda dong. Kalau pas member kan itu kan ada e-course-nya, ada online course-nya, Trading Academy. Kamu bisa belajar cara-caranya, gimana, the how-nya. Terus setiap hari pas setiap hari ada morning briefing itu lebih detail dan bahas sahamnya lebih tajam. Jadi kayak wifi gini udah dibahas berhari-hari yang lalu gitu. Kalau morning briefing itu lebih tajam ya, lebih ke trading. Kalau yang di live begini ngebahasnya tuh aku jawab-jawab aja pertanyaan kalian kayak update saham harian aja gitu, dan ini kan sifatnya lagging ya. Kalau morning briefing tuh lebih ke leading hari itu gimana. Oke, terus Miss saham Pak PP, beberapa emiten yang aku sering bahas dengan gayaku sendiri, semoga tidak tersinggung ya. Ini juga sama nih. Ini namanya Papa Power, PP Power, Papa Power atau PP Power. PP Power. Jadi dibeli-beliin sendiri sama Pak PP sejak FCA kemarin kan. Kalian dikasih kesempatan buat naik. Ini patternnya udah nggak bisa di patternin apalagi lah, nggak usah pakai patternan. Patternnya abis dari spike, terus patternnya jadi V ya karena ada FCA kemarin ya. Project belum selesai. Jadi jangan sampai nunggu project selesai atau benar-benar selesai kalian jadi tempat cuci piring. Lebih baik kalian cuciin dulu piring kalian sendiri daripada kalian nyuciin piring orang lain. Paham maksud saya? Ini udah ngomong lumayan tajam loh di live. Biasanya di live aku nggak mau ngomong yang sampai begini. Aku ngomong kayak gini biasanya kayak di workshop aja sama orang-orang kita sendiri, M-traders sama member kita sendiri gitu. Jadi intinya brand masih ada project, masih bisa naik. Project siapa? Belum tentu projectnya yang punya emiten lah, nggak usah sujon lah gitu. Intinya ya, harga saham masih bisa naik. Pakai buat kamu cuciin piring kamu sendiri. Jangan sampai kamu nyuciin piring orang lain. Kan jijik tuh ya, bekas makanan orang lain. Oke. Oke. Terus AMMN. Tadi aku udah bahas AMMN ada transaksi gede. Tapi intinya just avoid aja dulu. Ada restrukturisasi kepemilikan pengalihan saham AMMN dari PT Alpha Investasi Mandiri AIM kepada Alexander Ramli, Thomas Ramli, Charles Daniel Gobel dan ya intinya retail melipir dulu aja. Thank you yang udah kasih gift. Live pagi pakai Zoom. Oke, paham, paham, paham. Mau nyelamatin remah-remah rengginang. BRPT beda. Jadi jadi proyeknya kayaknya aku lihat di brand sama di cuan itu. Lebih ke brand sih. Oke ya. Terus ASII. ASII-nya dia sideways. Sideways-nya gak ada tanda-tanda yang gimana-gimana. Just sideways aja. Downtrend-nya udah mulai melambat. Jadi nggak ada yang tanda-tanda gimana. Jadi kalau ditanya nih ya, mungkin kalian mikir, ini recommendation-nya apa nih gitu. Pani masuk indeks properti, bobotnya naik tinggi. Tetap balik ke teknikal. Nggak usah mikir kayak, wah ini market cap-nya versi adjusted free float Pani itu jadi gede kan. Jadi nggak usah menganakmaskan satu saham berdasarkan market cap dia, berdasarkan frekuensi dia gitu. Tetap lihat teknikalnya ya. Tanpa volume berarti ASI. Akumulasinya ASI belum kencang. Invest pakai Telegram nggak sih? Kita pakai WA community dan itu eksklusif untuk murid kita. Kalau buat anggota sehari berapa kali Zoom live pagi sama siang, terus sorenya dikasih summary pakai tertulis. Pagi sama siang tuh ada Zoom. Oke, yuk mari kita lihat ESA dan TLKM. Wait and see dulu ya, ESA jangan dulu. Jangan dulu. Ini habis naik kencang terus dibanting sampai sekarang belum ada pijakan lagi. Jadi kita lihat TLKM. TLKM ini
udah mulai ada pattern reversal, jadi downtrendnya sudah mulai tertahan, dia nggak turun lebih jauh lagi. Sama kayak ASII, akumulasinya masih nanggung. Akumulasinya masih nanggung. Buat jangka panjang gimana dong? Masa investing isi portfolionya BBRI doang? TLKM boleh nggak sih? Aku kok agak kurang serak ya sejak ada Starlink masuk ke Indonesia. Itu jadi persaingan yang sangat luar biasa sekali, meskipun saya percaya pemerintah juga akan melindungi industri telekomunikasi dalam negeri gitu. Tapi sampai sekarang masih belum ada kejelasan di mana bargaining power Elon Musk itu gede banget, dan pemerintah juga masih apa ya, kayak tarik ulur gitu sama Elon Musk gitu ya. Tetap akan dilindungi, cuman persaingan ketat sekali. Terus kemudian selain TLKM, ASII, wait and see juga dulu. Dua ini patternnya jadi mirip sejak dia ada investasi di GoTo. Pattern harganya agak mirip. Aku nggak tahu ini ngaruh ke appetite-nya investor gede atau enggak. Sama ada GoTo di TLKM, betul. Ya jadi sejak ada GoTo itu TLKM dan ASI ini lebih susah naik. Terlepas dari kinerja otomotif juga agak-agak slow down. CPO juga slow down di bawah ASI gitu. Oke, terus eh Pewon gimana? Lagi turun tajam, tapi justru kita malah mau nge-watch Pewon, bukan untuk dibeli sekarang. Karena jatuhnya kenceng, fundamentalnya perusahaan ini bagus, terus ini pas di area support dan jatuhnya makin ke belakang makin nggak ada volume, jadi ada potensi pantulan. Kita akan watch. BSDE-nya udah breakout duluan, jadi malah sideways, jadi kita akan watch P1 buat tradingnya. Kira-kira itu yang aku mau sampein. Oh ya, Big Bangs-nya malah belum ya, kelupaan ya. Padahal kalian lagi nungguin Big Bang semua ya. BBRI nggak kemana-mana, BBRI-nya nggak kemana-mana. BBRI nggak kemana-mana, normal aja, sideways, dan seperti perkiraan kita masih bakalan sideways. Range sideways-nya aku turunin sekitaran 41 sampai 4460. Sideways-nya bakalan di sini, ting 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 ting, di sini ya, BRI ya. Oke, terus MDKA hari ini juga gerak, ya, dia bakalan sideways juga sih, bakalan gerak naik, tapi naiknya juga bakalan sideways. Kita juga akan watch buat MDKA. Oke ya. Terus jadi gimana dong WBRI? Aduh, tadi kelupaan balas lanjutannya, jawab lanjutannya. Aku cuma mau update ini lagi. Patternnya masih nggak berubah, chart monthly-nya masih oke. Juni masih sesuai ekspektasi, monthly chart Juni untuk BBRI. Jadi dia merahnya mengecil gitu. Kalau kalian ngikutin terus, kalian paham apa yang aku maksud. Ini sebenarnya udah mulai tanda bahwa buangannya tuh udah mulai slow down dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya udah mulai slow down, udah mulai oke lah ya. Udah mulai waktunya untuk bisa akumulasi. BBNI kabarnya gimana? Banyak yang nanya BBNI dan BMRI. BBNI juga sama seperti BBRI. Ini secara candle monthly dia ada tanda reversal di sini. Best price sebenarnya 38 seperti BRI juga 38, tapi belum tentu dikasih 38 itu. Jadi sekarang kalau mau mulai masuk, mau nyicil masuk udah boleh. Nah, ini bedanya M-Trade, M-Fast dan Live ya. Kalau di Live aku ngomongnya nyicil. Tapi kalau di M-Trade dan di M-Fast, terutama M-Trade, kita lebih berani. Kadang kalau pas di M-Trade itu kita bisa ngomongnya satu saham, kita bisa ngomong beli banyak boleh. Jadi kenapa cara kita menyampaikan komunikasi itu beda antara yang di live, kemudian step berikutnya M-Fast, kemudian M-Trade, apalagi yang udah di workshop Super Trader. Yang workshop Super Trader kita kasih kebebasan, lulus dari situ kita kasih kebebasan, kamu mau ngejar harga, kamu mau beli all in, kamu mau beli apa, kita kasih kebebasan. Kenapa? Karena tingkat pemahamannya tuh udah beda gitu. Kalau yang di live masih belum boleh beli all in. Oke ya, jadi bukan masalah berapa persen
nebak saham bener, nggak ada orang yang 100% bisa bener, tapi money management yang kita kencengin banget. Bris pada nanya gimana Bris, M-Trade udah buy beberapa waktu yang lalu, dan sekarang udah mulai siap-siap waktunya profit taking jangka pendek, yang jangka menengahnya masih bisa hold. Aku summary aja untuk emiten-emiten Big Bank saat ini bakalan sideways seperti yang kita udah bahas beberapa hari kemarin. BMRI juga dia sideways dengan supportnya sekitaran 5650 sampai 5750-an ya, dan candlenya juga sudah mulai ketahan, kejatuhan BMRI mulai ketahan. Untuk long term investing tetap BBRI valuasinya paling murah ya. Jadi BRI udah baru aja aku bahas, intinya nggak gimana-gimana, nggak ada banyak perubahan dari kemarin-kemarin juga. Just hold aja, nggak usah terlalu banyak takut dengan apa kata orang di luar. Temen aku ada yang bilang, "Oh, aku takut nih BRI gitu." Kenapa? Karena katanya yang di luar sana masih bisa turun. Loh iya, 3.800 adalah level kemungkinan terburuknya di situ. Tapi kan kita ngomongin saham itu nggak yang 1+1 sama dengan 2, nggak hitam putih gitu kan. Kalau ada kemungkinan turun sampai ke 38, coba dipelajari kalimat ini baik-baik. Berarti tidak pasti turun sampai ke 38. Artinya apa? Ada sekian persen kemungkinan dia kena dan nggak kena. Sekarang kalau nanya, pinter nanyanya gini, berapa persen kemungkinannya 38 itu kena? 20 atau 30%? Wah, kecil dong. Berarti lebih besar 70% kemungkinannya dia nggak kena di 38 BRI-nya. Terus kalau gitu apa yang sebaiknya dilakukan kalau mau long term investing? Pertanyaannya lagi, kamu udah punya belum? Oh, udah punya nih. Terlepas dari kamu cuan atau rugi, punyanya berapa banyak dari portfolio? Udah punyanya 100% dari portfolio aja. Udah. Tapi mungkin 100% portfolio, ini cara berpikir, logika, tak ajarin logika. 100% dari portfoliomu itu mungkin cuman 1%-nya dari uang dingin aset kamu, atau 10%-nya doang dari uang dingin aset kamu. Tapi itu tuh meskipun 100% portfolio, tapi sebenarnya itu kecil banget loh. 100% portfolioku itu tuh satu lot ya Ella. Padahal aku masih punya banyak uang dingin lain, boleh nggak sih aku nambahin? Jujur pada diri sendiri, benar-benar uang dingin nggak? Kalau itu benar-benar uang dingin, kamu boleh nambah di situ. Tapi kalau itu bukan uang dingin, itu nggak boleh masuk di situ. Itu namanya portfolio pinnacle. Portfolio pinnacle itu adalah ilmu bagaimana kamu mengalokasikan duitmu masuk ke investasi saham, berapa besarnya di situ. Itu nomor satu paling penting dulu, biar kamu nggak stres kalau ada naik turun. Baru kemudian setelah itu portfolio design. Portfolio design itu sebenarnya di bawahnya portfolio pinnacle. Gitu ya. Bisa paham nggak sih? Paham nggak? Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, jadi boleh nambah lagi atau enggak, itu jawabannya yang paling tahu Anda. Saya cuma bisa kasih tahu dia tuh turun, sekarang udah terbatas, kemungkinan supportnya di 38 itu kemungkinan kenanya atau kemungkinan tersentuhnya tuh kecil. Nangkap nggak sih? Nangkap ya? Oke ya. Aku kok jadi penasaran sama Arto, habis ada yang nanya Arto. Oke. Ya, sekarang aku mau bahas bank digital. Belajar portfolio Pinnacle itu di M-Trade Academy, di trading academy kita. Dan kita banyak bahas dalam bentuk case study. Oke, Arto itu udah jatuh dari 18.000 sampai jadi angka 2.000 dari tertingginya 2021 sampai terendahnya Mei 2023. Nah, sekarang kalau dilihat secara monthly chart dia tuh udah mulai sideways. Apakah ini akan tanda-tanda dia akan berbalik menuju uptrend? Perjalanan masih panjang buat Arto. Tapi buat kalian yang punya Arto jangka pendek sekarang udah rawan profit taking dulu nih. Udah mulai ada akumulasi tapi belum waktunya untuk ngeborong. Jadi kalau kalian nanya long term investing, enggak. BNGA bagus juga buat investasi jangka panjang, BCA juga bagus, tapi sekarang buat kalian yang di live itu basic banget ya. Aku kasih tahu BRI aja dulu lah, nggak usah kemana-mana. Kamu berhasil di satu itu, baru belajar lagi nanti naik level ke level yang lain. Di Invest bedanya diajarin investasi buat value investing selain big banks. Resikonya pasti lebih tinggi, butuh pemahaman yang lebih tinggi lagi. Karena aku nggak mau kayak kejadiannya kayak dulu nih di live dulu banget aku ajarin, ICBP dulu valuasinya lagi murah, beli terus turun, wah marah-marah gitu. Habis itu terus naik, ya kan? Di Invest kita kasih tahu gimana cara ngaturnya, biar nggak
eh, biar nggak stres gitu loh. Terus kemudian kalau di M-Trade gimana? M-Trade tuh udah naik level. Ini market lagi sepi, apa sih yang bisa di trading? Bisa trading saham yang agak crunchy dikit, tapi crunchy-nya jangan pakai minyak jelantah. Bisa nggak sih? Oh, ada M-Trade, ada trading kayak gitu, tapi harus likuiditasnya harus kencang. Kemudian yang di super trader, setelah itu naik level berikutnya, super trader nggak harus ikut karena keterbatasan tempat banget. Di 6-7 Juli nanti ada, tapi udah full book banget ya. Jadi kalau super trader itu lebih untuk shaping yang di M-Trade biar lebih bebas. Jadi alumni super trader saya tuh ada yang gila banget, beneran gila. Saya sendiri aja nggak kayak gitu. Dia all in bisa dapat cuan dari satu saham buat beli BMW, cuan dari satu saham buat beli rumah. All in. Saya tidak menyarankan strategi itu. Tapi di super trader mereka udah semakin mantep dan itu pilihan mereka. Mereka tahu resikonya. Segitu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. M-Fast lebih ke invest, M-Trade lebih ke trading, Super Trader lebih ke mindset dan trading strategi, case study yang lebih dalam. Saya Ellen May, salam profit, semoga bisa bermanfaat. Dadah. Lanjut di tok-tok sebentar.